Kecamatan di Kabupaten Bandung yang berada di ujung paling timur dan tepat berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut adalah Kecamatan Ibun. Wilayah ini berada di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 800 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Ibun terkenal sebagai penghasil produk makanan tradisional, yaitu borondong. Borondong merupakan kudapan manis yang terbuat dari bahan dasar gabah ketan atau jagung yang diolah dan dicampur dengan gula merah cair. Borondong memiliki bentuk bulat karena dicetak menggunakan batok kelapa. Ukuran borondong kian beragam, mulai dari bulatan kecil hingga besar. Borondong memiliki dua varian, yaitu borondong garing dan borondong enten. Selama ini, borondong lebih dikenal sebagai makanan khas atau oleh-oleh dari Majalaya. Namun nyatanya, makanan manis ini berasal dari Ibun, tepatnya dari Kampung Sangkan, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Jawa Barat. Kampung Sangkan merupakan salah satu kampung di Ibun yang masih didominasi oleh para pengrajin borondong. Di kampung ini, setidaknya terdapat 8 industri rumahan pembuat borondong yang masih konsisten membuat makanan manis ini. Salah satunya yaitu milik Mak Cici. Industri rumahan pembuat borondong milik Mak Cici ini memproduksi borondong sebanyak 3-4 kali dalam seminggu. Kecuali pada bulan Ramadan, pabrik ini memproduksi borondong hampir setiap hari. Hal ini dikarenakan penjualan yang semakin meningkat bahkan sampai keluar kota. Pembuatan makanan tradisional ini melalui beberapa tahapan yang cukup panjang. Dalam membuat borondong garing, langkah pertama yang dilakukan adalah menyangrai gabah ketan di atas tungku dengan menggunakan gentong dan sapu pare. Gabah ketan yang telah mekar dan berwarna putih kemudian diayak untuk dipisahkan isi dari kulitnya. Di tempat lain, gula merah dilumerkan hingga menjadi kinca. Setelah dicairkan menjadi kinca, barulah cairan kinca tersebut ditaburkan di atas ketan yang sudah berwarna putih tadi. Kemudian diuleni hingga tercampur dengan rata. Proses menguleni ini memakan waktu yang cukup lama, karena memang dibutuhkan adonan yang benar-benar merata untuk dijadikan borondong. Setelah adonan borondong siap, proses selanjutnya adalah tahap pencetakan. Untuk mencetak borondong, diperlukan batok kelapa dan atau mangkok keramik serta bilah kayu untuk memadatkan dan mencongkel borondong. Adonan dimasukkan ke dalam mangkok, kemudian ditekan-tekan supaya menjadi padat. Kemudian dicongkel dari wadahnya dan siap untuk dijamur ataupun di oven. Borondong yang telah kering setelah dijemur atau di oven kemudian siap untuk dikemas. Pengemasan borondong kinca masih dilakukan secara manual, yaitu menggunakan plastik konvensional.
Sama halnya dengan borondong garing, langkah yang dilakukan dalam pembuatan borondong enten yang pertama adalah menyangrai beras ketan dan memisahkan isi dari kulitnya. Adapun perbedaannya terletak pada pengolahannya. Untuk membuat borondong enten, diperlukan campuran gula merah, kelapa parut, dan juga tepung beras. Setelah matang, kemudian campuran tersebut dicetak dengan sendok dan dilumuri beras ketan hingga membentuk bulatan-bulatan kecil. Borondong enten pun siap untuk dikemas menggunakan plastik mika. Kedua jenis borondong tersebut memiliki ketahanan yang berbeda. Borondong garing mampu bertahan selama 3 bulan, sedangkan borondong enten hanya mampu bertahan selama 3 minggu. Hal ini dikarenakan borondong enten terbuat dari kelapa. Borondong yang sudah dikemas dibanderol dengan harga mulai dari 5.000 hingga 25.000. Pembeli borondong buatan Mak Cici ini berasal dari berbagai daerah, bahkan dari luar kota. Dalam menjalankan usaha, pasti ada saja kesulitan-kesulitan yang ditemui. Ibu Ani mengaku bahwa ia dan ibunya merasa kesulitan ketika harga bahan baku borondong meningkat dan jualannya pun kurang laku. Laris itulah ngomong nama yang maju ngomongnya seueur nu ieu we seueur nu kenali kanu makanan